201 CWS Season 2 Part 110 Ses. Ada apa, Bram? Tanya Clara panik ketika melihat wajah Bram. Bram meringis, membuat Clara seketika menjadi cemas. Apa yang terjadi dengan Bram? Hei, Bram. Apa kamu baik-baik saja? Tanya Clara. Semakin cemas ketika melihat Bram menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Bram tetap menatap Clara dengan waktu cukup lama. Setelah itu, dia memutar tubuh Clara dengan cepat dan memeluk Clara dari belakang. Napas Bram memburu, dia mengatakan sesuatu tepat di telinga Clara. Bokongmu menyentuh milikku yang sudah tegang sejak tadi, Clara, lirih Bram. Clara membulatkan matanya. Apa maksud Bram? Ayolah, Clara sudah cemas sejak tadi. Clara berpikir terjadi sesuatu yang gawat terhadap Bram. Patah tulang, misal. Karena Bram menggendongnya dari meja makan melewati anak tangga menuju kamar. Iya, kemungkinan itu bisa saja terjadi, apalagi ketika melihat Bram meringis seperti tengah menahan sesuatu. Tak disangka, Bram justru mengatakan dirinya bergairah. Benar-benar menyebalkan sekali suaminya itu. Clara mendorong tubuh Bram, membuat Bram bergeming dari posisinya. Clara berbalik, dia meninggalkan Bram begitu saja dan pergi menuju lemari pakaian. Clara berniat mengambil lingerinya. Namun, sebelum itu dia terpikirkan lingeri yang dia beli ketika di Paris. Lingeri seksi yang biasa dipakai oleh bintang-bintang blue film dalam adegan film. Panas, atau tepatnya lingeri yang Bram belikan diam-diam ketika di Paris. Clara mengambil lingeri itu dan melihat sekilas ke arah Bram yang terus menatapnya dengan penuh kebingungan. Clara mengembuskan napas kasar, kemudian memasuki ruang ganti. Bram mengerutkan dahinya. Kenapa Clara diam saja? Clara mengabaikannya. Bram menghela napas. Dia bergegas menyusul Clara menuju ruang ganti, tetapi dia membulatkan matanya karena pintu ruangan itu terkunci. Bram menggeram, dia pun bergegas menuju lemari dan mengambil pakaian gantinya. Bram merasa kesal karena Clara mengabaikannya. Clara bahkan berani mengunci kamar ganti. Entah apa maksudnya. Mungkinkah Clara ingin menyiksanya? Sudah jelas Bram sudah mengatakan bahwa miliknya menegang bahkan sejak tadi ketika melihat Clara memakai gaun seperti itu. Benar-benar membuat Bram kesal saja. Setelah mengambil pakaiannya, Bram bergegas memasuki kamar mandi. Dia akan mengganti pakaiannya di sana. Di kamar mandi, Bram mengganti pakaiannya dengan cepat. Dia berpikir, Clara sudah keluar dari kamar ganti dan dia tak sabar ingin segera menerkam Clara. Dia takkan memberikan ampun pada Clara karena Clara berani mengunci kamar ganti itu. Bram keluar dari kamar mandi, dia melihat sekeliling kamar tetapi tak ada Clara. Bram berbalik ketika perhatiannya teralihkan saat pintu ruang ganti terbuka. Bram terdiam melihat Clara berdiri seraya bersandar di pintu ruang ganti. Clara tengah menggigit bibir bawahnya. Bram mengerutkan dahinya ketika melihat Clara membuka outer dari lingeri yang dikenakannya. Pandangan Bram tertuju pada jari-jari kaki Clara. Di mana kemudian pandangan itu perlahan naik menyusuri setiap inci tubuh Clara hingga tepat di bagian intim Clara yang terlihat dari balik lingeri tipisnya. Clara tak memakai underwear, dan hal itu membuat darah Bram terasa mendidih dan seolah naik ke kepalanya. Hot, gumam Bram di tengah tatapannya yang tak terlepas dari Clara. Bram ingat sekarang, lingeri itu adalah lingeri yang dia beli diam-diam untuk Clara ketika di Paris, tepatnya saat dirinya bulan madu dengan Clara. Pandangan Bram perlahan kembali naik menyusuri dada Clara. Bram menelan air liurnya, di mana bulatan kecil dada Clara mencuat, dan terlihat begitu tegang. Astaga, benar-benar menggoda. Lebih menggoda ketika dia yang memakainya. Bintang blue film benar-benar tak ada apa-apanya, batin Bram frustrasi. Jantung Bram berdegup kencang ketika Clara mulai melangkah mendekatinya. Langkah yang begitu pelan membuat Bram semakin frustrasi. Dengan cepat Bram menghampiri Clara dan menarik pinggang Clara, membuat Clara terkekeh. Apalagi ketika Bram menepuk bokongnya. Layaknya orang tua yang tengah menghukum anaknya. Dasar. Berani sekali mengabaikanku. Ucap Bram dengan nada kesal seraya menatap Clara dengan tajam. Clara tersenyum,
Dia menggigit bibir bawahnya kemudian melingkarkan kedua tangannya di leher Bram. Aku tidak mengabaikanmu, tapi aku mempersiapkan semua ini, ucap Clara dengan nada bicara yang dia buat sesensual mungkin. Milik Bram benar-benar terasa sesak, membuat Bram tak tahan lagi dan semakin merapatkan tubuhnya dengan tubuh Clara sehingga Clara dapat merasakan milik Bram yang begitu tegang yang masih berada di dalam sangkarnya menyentuh perut Clara. Clara terkekeh ketika Bram mengangkat tubuhnya dan sontak Clara pun melingkarkan kakinya di pinggang Bram, sedangkan tangannya tetap melingkar di leher Bram. Bram dan Clara saling tatap satu sama lain. 3 ronde, ucap Bram seraya meremas bokong Clara. Clara membulatkan matanya. Apa? Aku tak mau. Belum sempat Clara menyelesaikan ucapannya, Bram sudah dengan cepat membungkam mulutnya dengan ciuman penuh tuntutan. Bram melangkah perlahan seraya masih melumat bibir Clara dengan penuh gairah. Dia benar-benar tak tahan melihat Clara yang benar-benar menggairahkan. Clara benar-benar membuatnya tak berdaya dan tak dapat lagi menahan lebih lama. Bram mendekati tempat tidur. Dia mengempaskan tubuh Clara di atas tempat tidur dan membuka kaos yang dia kenakan. Kaos itu dilemparkannya oleh Bram ke sembarang arah. Dia bergegas menarik tangan Clara dan melepaskan lingerie yang Clara kenakan. Setelah itu, dengan cepat Bram menempatkan tubuhnya di atas tubuh Clara dan kembali mengecup bibir Clara. Kecupan yang hanya sekilas di bibir, kemudian turun menyusuri leher hingga perut Clara dan berakhir dia milik Clara. Bram memandangi milik Clara dengan lekat, sedangkan Clara sudah sangat bergairah dan tak sabar ingin segera menerima hujaman milik Bram. Clara melebarkan kakinya sendiri, membuat Bram semakin tak tahan. Bram bergegas menanggalkan celananya dan meletakkan 2 jarinya di milik Clara. Bram menggerakkan jarinya dengan cepat, membuat napas Clara semakin memburu dan akan sampai di puncak kenikmatannya. Namun, belum sempat mendapatkan puncak kenikmatannya, Clara dibuat tercengang karena Bram menghentikan kegiatan tangannya di milik Clara. Clara pun menatap Bram dengan tajam. Tidak dengan jariku, ucap Bram kemudian terkekeh melihat wajah Clara yang memerah. Jangan mempermainkan aku, Bram, lirih Clara. Bram semakin terkekeh. Dia tak peduli dengan umpatan Clara karena dirinya tak membiarkan Clara mencapai puncak kenikmatannya dengan jari-jari tangannya. Bram tercengang ketika Clara melesakkan jari tangannya sendiri. Sontak Bram menarik tangan Clara dan semakin membuat Clara kesal. Clara akan bangun, berniat memukul perut Bram karena Bram terus menahan dirinya. Ini gila, rasanya seperti ada obat perangsang gairah dalam tubuh Clara dan benar-benar membuat Clara tak tahan. Namun, belum sempat Clara bangun, Bram membalik tubuh Clara hingga tubuh Clara kini bertelungkup. Bram pun mengangkat pinggang Clara sedikit, kemudian dengan cepat menghujamkan miliknya dengan sekali hentakan di milik Clara dari posisi belakang. Bram. Clara memekik, dia terkejut karena Bram memasukkan miliknya tanpa hati-hati. Meski miliknya siap untuk dimasuki, tetapi Bram terlalu kasar dan membuat Clara amat terkejut. Astaga, Clara. Tak hanya Clara, setelah Clara memekik, kemudian Bram pun ikut memekik. Sontak Bram mencabut miliknya dengan cepat dan terduduk lemas di tempat tidur seraya memegang pinggangnya. Apa yang kamu lakukan? Ringis Bram seraya memegang pinggangnya yang terasa sakit. Ayolah, Clara benar-benar kasar karena kakinya menghentak pinggang Bram dan rasanya luar biasa. Ya, luar biasa sakit dan tentu saja itu yang Bram rasakan kali ini. Jangan sampai tulang di sana patah karena ulah kaki Clara. Niat Bram yang ingin bercinta dengan Clara pupus sudah, tubuhnya yang sebelumnya dipenuhi gairah kini tergantikan dengan rasa sakit. Kenapa? Tanya Clara ketika bangun dan melihat keadaan Bram. Kenapa apanya? Apa kamu sudah gila? Astaga, kesal Bram. Apa yang terjadi? Aku tak mengerti, ada apa denganmu? Tanya Clara bingung. Bram yang tubuhnya dalam keadaan tak terbalut sehelai benang pun dengan cepat mengambil celananya dan bergegas memakainya di tengah menahan rasa sakitnya. Hal itu tentu saja membuat Clara bingung. Apa Bram akan mengakhiri pergulatan panas yang bahkan belum dimulai itu? Pikir Clara. Clara bahkan masih bergairah dan belum mencapai puncak kenikmatannya.
Akan sangat tak lucu jika dia harus benar-benar menahannya. Bram mengempaskan tubuhnya dengan posisi bertelungkup di atas tempat tidur. Dia menarik guling dan memeluk guling tersebut. Tangannya kembali memegang pinggangnya yang kini terasa ngilu. "Hei, Bram. Apa yang terjadi denganmu?" Tanya Clara mencoba mengguncang tubuh Bram tepat di bagian pinggang Bram. Namun, Bram justru menyingkirkan tangan Clara. "Jangan menyentuh pinggangku. Apa kamu tak bisa melihatnya? Pinggangku sakit sekali, astaga." Keluh Bram di tengah kekesalannya. Clara mengerutkan dahinya. Apa itu karena kakinya yang tadi tak sengaja mengenai tubuh belakang Bram? Pikir Clara. Ya, rasanya Clara cukup menyadari hal itu karena dia terkejut dan dia tak sengaja melakukannya. Dia terlalu terkejut karena Bram menghentakkan miliknya dengan tiba-tiba dan begitu kasar sehingga kaki Clara dengan refleks terlipat ke belakang dan tak sengaja menghentak tepat di pinggang Bram. Apa itu karena kakiku tadi?" Tanya Clara ragu. Bram menoleh, kemudian memutar bola matanya ketika menatap Clara sekilas. "Karena kaki kucing." Kesal Bram. "Ya ampun, aku benar-benar bertanya, Bram," ucap Clara tak habis pikir. "Lalu, untuk apa bertanya? Memangnya karena kaki siapa lagi? Hanya ada kita saja di sini." Kesal Bram. Clara tersenyum canggung. Dia mengusap pinggang Bram membuat Bram merasa risih. "Maaf, aku tak sengaja," ucap Clara. Bram berdehem tanpa menatap Clara. Entahlah, dia masih kesal pada Clara. Mana ada kasus yang terjadi seperti dirinya saat ini. Di mana dirinya gagal bercinta karena pinggangnya terkena kaki lawan bercintanya. Mungkin, hanya dirinya yang mengalami. Benar-benar sial, Bram benar-benar kehilangan gairahnya. Bram beranjak dari tempat tidur ketika pinggangnya dirasa sudah lebih baik. Dia bergegas menuju kamar mandi dan membersihkan miliknya karena sempat memasuki milik Clara. Sedangkan Clara menarik selimut dan menutupi tubuhnya dengan selimut tersebut. Selesai membersihkan miliknya, Bram kembali ke kamar. Dia kembali memakai kaosnya dan mengempaskan tubuhnya dalam keadaan bertelungkup ke atas tempat tidur. Clara pun terperangah melihat hal itu. Jadi, dia benar-benar takkan melanjutkannya. Batin Clara. Clara kembali mengguncang tubuh Bram. Dia tak terima melihat Bram tidur begitu saja. "Hei, Bram. Bagaimana ini? Apa kamu akan tidur? Apa kita takkan melanjutkan kegiatan tadi?" "Aku belum selesai," ucap Clara. Aku sudah tak bergairah, lanjutkan saja besok," ucap Bram dan mulai memejamkan matanya. Sejujurnya, dia pun merasa lelah. Hanya saja, tadi sempat bergairah melihat Clara memakai lingerie, dan kini Bram ingin tidur saja. Mengistirahatkan tubuhnya yang cukup lelah. "Apa yang benar saja? Bagaimana bisa kamu melakukan ini padaku?" Tanya Clara tak percaya. "Ayolah, apa Bram benar-benar ingin menyiksanya?" Tak semudah itu. Clara dapat menghilangkan gairahnya. Bisa-bisanya Bram memulainya kemudian meninggalkannya begitu saja tanpa mau menyelesaikan apa yang sudah dimulai terlebih dahulu. "Ayolah, Clara. Tolong mengerti, pinggangku sakit karena dirimu. Kita lanjutkan saja besok." Kesal Bram seraya menoleh dan menatap Clara. Clara menggeram, dia bergegas menyingkirkan selimut dari tubuhnya dan bergegas turun dari tempat tidur. Napasnya memburu membuat Bram merasa bingung. "Mau kemana?" tanya Bram. "Menyelesaikan yang belum selesai." Kesal Clara kemudian bergegas ke kamar mandi. Bram terperangah. Apa maksudnya istrinya itu akan bermain sendiri? Pikir Bram. Bram bergegas beranjak dari tempat tidur, dengan cepat. Dia menyusul Clara menuju kamar mandi. Langkah Clara begitu terburu-buru membuat Bram sedikit berlari dan berniat menghentikan apa yang akan Clara lakukan. Brak, duk. Oh, shit. Bram mengumpat ketika hidungnya beradu dengan pintu kamar mandi yang tiba-tiba saja tertutup dengan keras. 202 CWS Season 2 Part 111 Brak. Duk. Oh, shit. Bram mengumpat ketika hidungnya beradu dengan pintu kamar mandi yang tiba-tiba saja tertutup dengan keras. Clara kembali membuka pintu, dia terperangah melihat Bram.
Apa yang kamu lakukan? Pekik Clara. Bram menatap Clara dengan tajam. Dia menarik tangan Clara dan merapatkan tubuh keduanya. Dasar. Senang sekali menganiaya orang. Kesal Bram kemudian menarik tangan Clara. Bram memaksa Clara untuk ikut dengannya ke tempat tidur dan mendorong tubuh Clara ke tempat tidur hingga Clara berada dalam posisi telentang. Apa yang kamu lakukan? Tanya Clara bingung. Menyelesaikan yang belum selesai, ucap Bram kemudian merentangkan kaki Clara. Bram melesakkan dua jarinya ke dalam milik Clara dan memainkannya dengan cepat hingga Clara memekik dan beberapa saat kemudian akhirnya mencapai puncak kenikmatannya. Clara terengah, dadanya kembang kempis karena akhirnya mendapatkan pelepasannya setelah tertunda tadi. Bram terkekeh. Dia mengusapkan jarinya yang basah karena cairan cinta Clara ke perut Clara. Setelah itu, Bram pergi ke kamar mandi untuk mencuci tangannya. Ketika Bram tengah mencuci tangannya, Clara bersandar di pintu kamar mandi. Kamu gila. Benar-benar tak ingin memasukiku. Ucap Clara sedikit kesal. Bram tersenyum dan mematikan air keran. Dia pun mendekati Clara. Maafkan aku benar-benar kehilangan gairahku. Pinggangku masih sakit, aku takut mengecewakanmu nantinya, ucap Bram seraya mengusap lembut kepala Clara. Bram pun meninggalkan Clara, sedangkan Clara masuk ke kamar mandi dan menutup pintu kamar mandi. Dia membersihkan miliknya. Setelah itu, Clara keluar dari kamar mandi dengan memakai handuk. Dia melihat Bram sudah tertidur. Sepertinya, Bram memang benar-benar lelah. Clara mendekati lemari pakaian, dia mengambil piyamanya di dalam lemari, dan memakainya. Dia tak lagi memakai lingerie yang sebelumnya dia pakai. Dia tak lagi ingin memakainya. Moodnya sedikit rusak karena tak jadi bercinta dengan Bram. Meski dirinya mencapai puncak kenikmatannya, tetap saja rasanya berbeda jika puncak kenikmatannya bukan karena milik Bram. Benar-benar malam yang sial, baru pertama kali dalam hidup Clara mengalami hal seperti ini. Namun, Clara pun tak ingin menyalahkan Bram. Bram memang terlihat lelah. Clara mendekati tempat tidur ketika sudah selesai memakai piyamanya, dia naik ke tempat tidur setelah merapikan lingerinya yang sempat tercecer di lantai. Clara menarik selimut hingga menutupi sebatas dadanya, dia tersentak ketika Bram memeluknya. Maafkan aku benar-benar lelah, ucap Bram pelan dan kemudian mengecup kepala Clara. Tidurlah, ucap Clara seraya mengusap lengan Bram yang berada di atas dadanya. Bram mengangguk seraya tetap memejamkan matanya. Selamat malam, aku mencintaimu, Clara, bisik Bram. Clara pun tersenyum dan merubah posisinya. Dia menatap lekat wajah Bram, di mana mata Bram tetap terpejam. Kap, Clara mengecup pipi Bram, dan berbisik. Aku juga mencintaimu, Bram, bisik Clara, membuat Bram tersenyum dan membuka matanya sejenak. Dia menatap Clara sesaat kemudian kembali memejamkan matanya. Setelah itu, Clara pun ikut memejamkan matanya. Hari demi hari berlalu, minggu demi minggu pun telah terlewati. Tak terasa setelah kepergian Liora dari rumah Bram semuanya pun terasa membaik. Ya, hubungan Clara dan Bram semakin harmonis. Tentu saja Clara bersyukur akan hal itu. Entah mengapa, ketika kedatangan Liora di kediaman Bram, Clara selalu saja ingin mencari masalah dengan Liora, hingga terkadang terjadi perdebatan-perdebatan kecil antara Clara dan Bram. Liora juga dipindahkan ke perusahaan papi Bram dan tak lagi menjadi sekretaris Bram. Bram memang sengaja melakukannya, dia tak merasa kecewa pada Liora, hanya saja dirinya tetap tak bisa memarahi Liora layaknya ketika dirinya memarahi orang lain. Karena itu, demi menghindari kemarahannya yang Bram sendiri pun merasa takut jika akhirnya dia akan melukai Liora, Bram pun meminta agar sang papi membujuk Liora untuk bekerja di perusahaan sang papi. Beruntunglah, sang papi mengerti dan mau membujuk Liora hingga akhirnya Liora mau bekerja di perusahaan sang papi. Tentu saja semua itu pun ada syaratnya, di mana sebelum benar-benar menyetujui permintaan sang papi, Liora meminta agar dirinya menjadi direktur utama di perusahaan sang papi. Orang tua tentu takkan bisa mengabaikan keinginan anaknya dan Liora pun mendapatkan keinginannya. Sementara itu,
Bram pun sudah memiliki sekretaris yang baru. Pagi ini, Clara baru saja selesai mandi. Dia baru saja keluar dari kamar mandi dan masih memakai bathrobes mandinya. Waktu masih menunjukkan pukul 5 pagi, tetapi dirinya memilih mandi di jam sepagi itu karena ingin menyegarkan tubuhnya. Entah mengapa, ketika bangun tidur tadi, di mana dirinya berniat untuk buang air kecil tetapi tiba-tiba saja dirinya merasakan mual. Tak lama terdengar dering panggilan masuk. Clara pun bergegas mengambil ponselnya dan ternyata Bram lah yang menghubunginya melalui panggilan video call. "Hai, sayang," sapa Clara seraya tersenyum, membuat Bram ikut tersenyum. Bram sangat menyukai panggilan sayang yang keluar dari mulut Clara. Di mana sudah beberapa minggu terakhir ini panggilan sayang itu memang selalu keduanya ucapkan ketika memanggil satu sama lain. Tak ada lagi panggilan dengan sebuah nama. Kini, keduanya memanggil satu sama lain dengan sebutan sayang. Meski awalnya Clara merasa canggung, ketika untuk pertama kalinya Bram yang meminta agar Clara memanggilnya dengan sebutan sayang. Pada awalnya, Clara memang tak terbiasa. Namun, perlahan dia pun mulai terbiasa. "Apa kamu baru saja selesai mandi?" tanya Bram. "Ya, aku baru saja selesai mandi." "Kamu sedang apa?" tanya Clara. Bram merubah kamera yang awalnya kamera depan menjadi kamera belakang. Tampak tersorot sebuah ruangan. "Aku masih di kamar. Aku merindukanmu, sayang," ucap Bram sedih. Waktu di Jepang sudah menunjukkan pukul 7 pagi, tetapi Bram tampak masih bermalas-malasan di atas tempat tidur di ruangan kamarnya di sebuah hotel di Tokyo, Jepang. Bagaimana tidak? Sudah hampir 2 minggu dia meninggalkan Clara untuk urusan pekerjaan di Jepang, dan masih tersisa beberapa hari lagi hingga kepulangannya ke Indonesia. "Aku juga, cepatlah pulang. Atau aku yang akan menyusul dirimu ke Jepang," ucap Clara seraya memasang wajah sedih. Ini adalah kali pertama Bram meninggalkannya dengan cukup lama. Sebelumnya, Bram paling tidak hanya meninggalkannya beberapa hari, dan tak sampai berminggu-minggu. Meski baru akan memasuki waktu 2 minggu dari sejak hari pertama Bram pergi ke Jepang, tetap saja Clara tak terbiasa. Ada perasaan kehilangan yang cukup besar di hati Clara, di mana ketika dirinya terbiasa melihat Bram di dekatnya. Kemudian tak lagi melihat Bram. Hal itu membuat rasa rindu seakan tak terbendung lagi. Ingin sekali dirinya menyusul Bram ke Jepang, hanya saja Bram tak mengizinkannya dan Clara pun merasa berat meninggalkan Bril sendirian. Dia merasa tak hanya memiliki tanggung jawab terhadap Bram dan rumahnya saja, melainkan juga pada Bril yang Clara sendiri sadar Bril memerlukan perhatian lebih dari orang tuanya. "Jangan, sayang. Tunggu aku pulang saja, ya. Tahan sedikit lagi rindunya. Hanya tinggal beberapa hari lagi, oke?" ucap Bram seraya tersenyum. Clara mengerucutkan bibirnya. "Ah, rasanya menyebalkan sekali." "Huk." Clara membungkam mulutnya ketika lagi-lagi rasa mual itu kembali dia rasakan. Clara bergegas menuju kamar mandi seraya membawa ponselnya ke kamar mandi. Melihat hal itu, tentu saja Bram menjadi cemas. "Ada apa dengan Clara?" pikir Bram. Tak terlihat lagi wajah Clara, hanya terlihat plafon kamar mandi dari layar ponselnya dan Bram tahu Clara meletakkan ponselnya begitu saja. "Sayang, apa kamu baik-baik saja? Apa yang terjadi?" tanya Bram. Clara hanya berdehem, dan menyalakan air keran. Clara membasuh mulutnya meski tak ada apapun yang keluar dari mulutnya. Dia hanya membuang air liurnya saja. Setelah mematikan keran, Clara kembali menunjukkan wajahnya di layar ponselnya dan Bram pun dapat melihat wajah Clara kembali. "Apa yang terjadi?" tanya Bram. Clara menggelengkan kepalanya. "Sepertinya aku masuk angin. Aku mandi di jam sepagi ini," ucap Clara. "Astaga, minum obat, jangan dibiarkan," ucap Bram. Clara mengangguk di tengah dehemannya. "Ya sudahi saja dulu video call-nya. Sebaiknya kamu pakai pakaianmu dan minta asisten rumah tangga untuk membuatkanmu teh hangat. Setelah itu, istirahatlah," ucap Bram. Clara hanya berdehem dan video call itu pun benar-benar berakhir.
Clara bergegas memakai pakaiannya dan setelah itu, dia turun menuju lantai bawah, dia pergi ke dapur. Clara berniat meminta asisten rumah tangga untuk membuatkan teh hangat untuknya. Namun, begitu sampai di dapur, Clara refleks menutup hidungnya di mana ketika rasa mual itu pun kembali menyerangnya setelah menghirup aroma masakan yang tengah dibuat chef. Clara pun berlari menuju wastafel. Hook, chef dan sang asisten sontak melihat Clara ketika mendengar suara Clara layaknya tengah memuntahkan sesuatu. "Apa Anda baik-baik saja, Nyonya?" tanya asisten chef, yang merasa cemas melihat majikannya dalam keadaan seperti itu. Entah apa yang terjadi pada Clara. Clara memegang dadanya yang terasa sesak akibat tak ada apapun yang keluar dari mulutnya. Clara lagi-lagi tak memuntahkan apapun. Hanya saja, matanya memerah dan berair. Clara menoleh dan menatap chef yang kini tengah menatap Clara. "Apa yang sedang kalian masak?" pekik Clara. Chef dan sang asisten saling melihat satu sama lain. Keduanya merasa bingung. Ada apa dengan Clara? Bukankah ini aroma makanan kesukaan Clara? Mengapa Clara seperti tak mengenal aroma dari makanan kesukaannya sendiri? Ganti menunya, makanan ini aromanya tak enak sekali. Saya benar-benar tak tahan. Kesal Clara dan meninggalkan dapur begitu saja. Bersambung. Utama di perusahaan. Liora untuk bekerja di perusahaan sang papi. Beruntunglah, sang papi mengerti dan mau membujuk Liora hingga akhirnya Liora mau bekerja di perusahaan sang papi. Tentu saja semua itu pun ada syaratnya, di mana sebelum benar-benar menyetujui permintaan sang papi, Liora meminta agar dirinya menjadi direktur utama di perusahaan sang papi. Orang tua tentu takkan bisa mengabaikan keinginan anaknya dan Liora pun mendapatkan keinginannya. Sementara itu, Bram pun sudah memiliki sekretaris yang baru. Pagi ini, Clara baru saja selesai mandi. Dia baru saja keluar dari kamar mandi dan masih memakai bathrobes mandinya. Waktu masih menunjukkan pukul 5 pagi, tetapi dirinya memilih mandi di jam sepagi itu karena ingin menyegarkan tubuhnya. Entah mengapa, ketika bangun tidur tadi, di mana dirinya berniat untuk buang air kecil. Tetapi tiba-tiba saja dirinya merasakan mual. Tak lama terdengar dering panggilan masuk. Clara pun bergegas mengambil ponselnya dan ternyata Bram lah yang menghubunginya melalui panggilan video call. "Hai, sayang," sapa Clara seraya. Tersenyum, membuat Bram ikut tersenyum. Bram sangat menyukai panggilan sayang yang keluar dari mulut Clara. Di mana sudah beberapa minggu terakhir ini panggilan sayang itu memang selalu keduanya ucapkan ketika memanggil satu sama lain. Tak ada lagi panggilan dengan sebuah nama. Kini,
Keduanya memanggil satu sama lain dengan sebutan sayang. Meski awalnya Clara merasa canggung, ketika untuk pertama kalinya Bram yang meminta agar Clara memanggilnya dengan sebutan sayang. Pada awalnya, Clara memang tak terbiasa. Namun, perlahan dia pun mulai terbiasa. "Apa kamu baru saja selesai mandi?" tanya Bram. "Ya, aku baru saja selesai mandi." "Kamu sedang apa?" tanya Clara. Bram merubah kamera yang awalnya kamera depan menjadi kamera belakang. Tampak tersorot sebuah ruangan. "Aku masih di kamar. Aku merindukanmu, sayang," ucap Bram sedih. Waktu di Jepang sudah menunjukkan pukul 7 pagi, tetapi Bram tampak masih bermalas-malasan di atas tempat tidur di ruangan kamarnya di sebuah hotel di Tokyo, Jepang. Bagaimana tidak? Sudah hampir 2 minggu dia meninggalkan Clara untuk urusan pekerjaan di Jepang, dan masih tersisa beberapa hari lagi hingga kepulangannya ke Indonesia. "Aku juga, cepatlah pulang. Atau aku yang akan menyusul dirimu ke Jepang," ucap Clara seraya memasang wajah sedih. Ini adalah kali pertama Bram meninggalkannya dengan cukup lama. Sebelumnya, Bram paling tidak hanya meninggalkannya beberapa hari, dan tak sampai berminggu-minggu. Meski baru akan memasuki waktu 2 minggu dari sejak hari pertama Bram pergi ke Jepang, tetap saja Clara tak terbiasa. Ada perasaan kehilangan yang cukup besar di hati Clara, di mana ketika dirinya terbiasa melihat Bram di dekatnya, kemudian tak lagi melihat Bram. Hal itu membuat rasa rindu seakan tak terbendung lagi. Ingin sekali dirinya menyusul Bram ke Jepang, hanya saja Bram tak mengizinkannya dan Clara pun merasa berat meninggalkan Bril sendirian. Dia merasa tak hanya memiliki tanggung jawab terhadap Bram dan rumahnya saja, melainkan juga pada Bril yang Clara sendiri sadar Bril memerlukan perhatian lebih dari orang tuanya. "Jangan, sayang. Tunggu aku pulang saja, ya. Tahan sedikit lagi rindunya. Hanya tinggal beberapa hari lagi, oke?" ucap Bram seraya tersenyum. Clara mengerucutkan bibirnya. "Ah, rasanya menyebalkan sekali." "Huk." Clara membungkam mulutnya ketika lagi-lagi rasa mual itu kembali dia rasakan. Clara bergegas menuju kamar mandi seraya membawa ponselnya ke kamar mandi. Melihat hal itu, tentu saja Bram menjadi cemas. Ada apa dengan Clara? Pikir Bram. Tak terlihat lagi wajah Clara, hanya terlihat plafon kamar mandi dari layar ponselnya dan Bram tahu Clara meletakkan ponselnya begitu saja. "Sayang, apa kamu baik-baik saja? Apa yang terjadi?" tanya Bram. Clara hanya berdehem, dan menyalakan air keran. Clara membasuh mulutnya meski tak ada apapun yang keluar dari mulutnya. Dia hanya membuang air liurnya saja. Setelah mematikan keran, Clara kembali menunjukkan wajahnya di layar ponselnya dan Bram pun dapat melihat wajah Clara kembali. "Apa yang terjadi?" tanya Bram. Clara menggelengkan kepalanya. "Sepertinya, aku masuk angin. Aku mandi di jam sepagi ini," ucap Clara. "Astaga, minum obat, jangan dibiarkan," ucap Bram. Clara mengangguk di tengah dehemannya. "Ya sudah, sudahi saja dulu video call-nya. Sebaiknya kamu pakai pakaianmu dan minta asisten rumah tangga untuk membuatkanmu teh hangat. Setelah itu, istirahatlah," ucap Bram. Clara hanya berdehem dan video call itu pun benar-benar berakhir. Clara bergegas memakai pakaiannya dan setelah itu, dia turun menuju lantai bawah, dia pergi ke dapur. Clara berniat meminta asisten rumah tangga untuk membuatkan teh hangat untuknya. Namun, begitu sampai di dapur, Clara refleks menutup hidungnya di mana ketika rasa mual itu pun kembali menyerangnya setelah menghirup aroma masakan yang tengah dibuat chef. Clara pun berlari menuju wastafel. Chef dan sang asisten sontak melihat Clara ketika mendengar suara Clara layaknya tengah memuntahkan sesuatu. "Apa Anda baik-baik saja, Nyonya?" tanya asisten chef yang merasa cemas melihat majikannya dalam keadaan seperti itu. Entah apa yang terjadi pada Clara. Clara memegang dadanya yang terasa sesak akibat tak ada apapun yang keluar dari mulutnya. Clara lagi-lagi tak memuntahkan apapun. Hanya saja, matanya memerah dan berair. Clara menoleh dan menatap chef yang kini tengah menatap Clara. "Apa yang sedang kalian masak,
Pekik Clara. Chef dan sang asisten saling melihat satu sama lain. Keduanya merasa bingung. Ada apa dengan Clara? Bukankah ini aroma makanan kesukaan Clara? Mengapa Clara seperti tak mengenal aroma dari makanan kesukaannya sendiri? Ganti menunya, makanan ini aromanya tak enak sekali. Saya benar-benar tak tahan. Kesal Clara dan meninggalkan dapur begitu saja. Bersambung.